Halo guys, balik lagi di channelnya Z Crypto World. Nah, kali ini kita akan bahas lagi tentang Pokemani ya. Jadi, Pokemani ini baru aja ngeluarin fitur baru. Fiturnya apa? Langsung aja kita cek ya. Jadi pertama-tama kita ke game gitu ya. Lalu ini kita membutuhkan Neko kita. Jadi Neko kita itu nggak bisa sambil mining sambil dimainin ya. Jadi Neko kita itu harus di quit lah istilahnya seperti itu ya. Caranya gampang banget. Kita tinggal choose all, lalu tinggal klik quit gitu ya. Lalu ini ada MetaMask, kena gas fee ya guys. Oke, lalu kita confirm aja. Oke, ini transaksinya udah beres ya. Nah, kalau kita choose zero, Neko kita balik gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa lihat di sini NKG kita juga kemain ya. Tadi ada sekitar 900-an gitu ya. Itu NKG-nya juga kemain, jadi kalian nggak perlu ngeklik klaim-klaim lagi. Kalau kalian quit itu udah jadi satu semua gitulah ya. Oke, sekarang lalu langsung kita ke game. Kita balik gitu ya. Lalu kita ke bagian yang namanya Atlas. Nah, Atlas, kalau kita bisa lihat di sini Atlas ada beberapa maps gitu ya, tapi di sini yang baru buka adalah Budokan. Di sini level 1 sampai level 6 ya. Di sini beberapa maps yang lainnya masih kunci, maka kita akan cek yang Budokan. Kita klik Budokannya. Maka akan loading dulu 100%, sabar loadingnya cepet. Nah, kita bisa lihat ya di sini. Nah, di sini ada list Neko kita nih, kita bisa cek ya. Di atas itu mungkin kayak total powernya gitu ya. Lalu yang hijau di bawah itu adalah kesempatan main di Atlas gitu ya. Dan itu ada beberapa statsnya, itu kalian bisa cek aja sendiri gitu ya. Oke. Nah, caranya untuk ke atas kalian tinggal klik. Nah, itu ada level 1 sampai level 6. Di situ kalian bisa pilih. Tapi di sini yang sejauh ini yang sudah kebuka baru level 1 sampai level 2, mungkin harus diselesain dulu. Baru 3 ke atasnya nanti kebuka lagi gitu ya. Nah, ketika kalian klik untuk start itu nggak bisa ya, karena not enough NKG dan PMY. Untuk tahu berapanya itu di ujung, di start itu di bawah ada kecil. Itu membutuhkan sekitar 777 NKG gitu ya. Jadi kita harus melakukan deposit dari wallet kita pindahin lagi ke in-game, kurang lebih seperti itu ya. Oke, nah sekarang kita akan deposit NKG-nya ya. Caranya kalian tinggal ke user center. Nah, lalu kalian di bagian kiri itu di bawah ada yang namanya deposit. Nah, di sini kita harus approve dulu untuk penggunaan NKG-nya. Ini plus-plus kita untuk nambah atau ngurang, itu pun kalian bisa blok langsung untuk ganti jumlahnya. Contoh mau 777 gitu ya, itu bisa banget gitu ya. Oke, jadi langsung aja kita approve gitu ya. Kemudian kita confirm. Guys, ini baru nge-proof ya, jadi belum spend NKG kita untuk masuk di dalam game gitu ya. Jadi harus 2 kali. Jadi setelah nanti di approve, nanti kita akan masukin sejumlah NKG-nya lagi untuk di-confirm lagi seperti itu ya. Nah, tadi sebelumnya gue udah coba dulu 500. Nah, ini gue masukin lagi 500 ya. Nggak apa-apa, kita confirm lagi. Tapi nanti buat kalian setelah approve langsung masukin aja jumlah yang kalian inginkan. Contoh 777 ya, masukin aja segitu, nggak masalah banget gitu ya. Oke, ini sudah confirm ya, sudah berhasil. Kalau sudah berhasil, sekarang kita tinggal langsung ke game ya. Tuh, kita tinggal langsung ke Atlas gitu, lalu ke situ. Nah, kemudian kita bisa langsung mainin ini ya. Nah, jadi sistem mainnya dia adalah auto gerak. Jadi kita nggak perlu gerakin apa-apa, dia jalan sendiri. Beneran hasilnya ya tergantung dia. Nah, kalian bisa lihat di sini Neko gua nih damage-nya nggak terlalu gede ya. Jadi fokusnya itu bisa lebih ke darah. Jadi dia fokusnya itu lebih ke darah sama ke miss gitu ya. Jadi serangan musuh itu sebagian besar miss gitu ya. Nah, di sini kalau gua lihat nyerangnya gua pun beragam, kadang kecil, kadang besar, tapi ya balik lagi ini Nekonya fokusnya lebih ke miss ya. Jadi kadang gue nyerang pun miss. Gue akuin emang Neko gue cupu sih, karena serangannya kecil banget gitu ya. Ini gue akan cepetin. Akhirnya Neko gue sih kalah guys, nggak kuat lawan 2 hero gitu ya. Nah, kalian bisa lihat di sini ya. Di sini gue kalah tapi masih dapat NKG ya sebanyak 135, sekian gitu. Lalu dapat PMY-nya sedikit 0,0084 gitu ya. Nah, buat kalian yang bingung kayak lo terus kok NKG-nya dapat lebih dikit, atau NKG gua ini hitungannya cuan kah gitu? Enggak ya. Jadi tadi ketika kalian main modal 777 gitu ya, dan kalian kalah, maka itu istilahnya NKG-nya ke burn gitu ya. Lalu ya otomatis NKG kalian habis gitu ya. Jadi gua masukin 1000, jadi sekarang sisa 300-an sekian gitu lah ya. Di sini gua mau coba mainin lagi, itu nggak bisa, dia minta deposit lagi karena NKG gua nggak sampai 777 gitu. Jadi sekarang gua harus deposit dulu ya. Di sini gua udah deposit gitu ya, dan kita tinggal start aja gitu.
ini gue pakai hero yang istilahnya damage-nya lebih tinggi. Jadi gue nyaranin pakai hero yang damage-nya lebih tinggi ya, walaupun istilahnya ngemis-ngemis terus, tapi sekali pukul lebih sakit, paling 3-4 kali pukul mati sih gitu ya musuhnya. Nah, jadi menurut gua buat kalian yang punya Nekonya mau mainin di Atlas itu pakailah Neko yang damage-nya tinggi gitu ya, karena kayak tadi Neko gua damage-nya super rendah itu sangat jadi bilang cupu, iya cupu banget sih, karena gua pun bisa ngemis gitu walaupun damage-nya kecil. Jadi menurut gua agak kurang balance sih. Jadi lebih baik carilah yang damage-nya lebih tinggi aja. Nih di sini kalian bisa cek ya, ada momen dimana di sini gua miss terus gitu ya, padahal itu tinggal sekali pukul lagi itu beneran miss terus gitu ya, terus tiba-tiba musuhnya mukul dan beneran sisa dikit banget darah gua. Itu untung miss terus, dan ini mereka pukul, nah miss lagi, nah ini gua pukul baru darahnya menang. Jadi kenapa damage yang lebih tinggi itu lebih superior gitu ya. Nah di sini kalian bisa lihat rewardnya. Jadi rewardnya dapat NKG 778. Jadi istilahnya NKG yang tadi gua keluarin gitu ya 778 itu ya nutup gitu loh ya. Tadi gua ada main kedua kali juga. Jadi rewardnya itu di tiap game itu beragam ya. Gua nggak tahu atas dasar apa rewardnya beragam gitu ya. Tapi kalau di sini ini game kedua gua, kalian bisa cek. Ini gua dapat NKG-nya 871 gitu ya, berarti sekitar dari 777 itu profit hampir sekitar 90-an NKG, dan dapat PMB-nya 0,12. Ini lumayan tinggi ya, 0,12 gitu ya. Nah, sekarang berarti kita akan hitung istilahnya dalam sekali main NKG-nya butuh berapa dan PMB-nya dapat berapa sih gitu ya. Kita akan langsung aja ke PancakeSwap. Oke guys, jadi di sini gue udah punya kontraknya PMI ya. Ini kalian bisa cari di kitbooknya, gue import aja gitu ya. Nah di sini dengan BUSD di sini kita bisa lihat ya, kalau failed to load price chart berarti di sini liquidity-nya belum ada. Di situ gue taruh harga pun ya belum ada karena liquidity-nya belum dikasih, jadi harganya kita belum tahu berapa banyak gitu ya. Lalu kita akan cek NKG-nya gitu ya. Modal main itu kan 777, itu NKG-nya kita kena sekitar $1 ya di harga dimana gue lagi ngerekam video ini gitu ya. Nah, jadi kurang lebih kalau kita bisa lihat sih PMI itu harganya bakal sangat lebih tinggi ya dibandingkan dengan NKG, karena PMI total supply-nya hanya 21 juta dan first release-nya hanya 4,2 juta. Jadi harusnya sih PMI-nya harganya sangat tinggi ya. Nah, kalian bisa cek kontrak PMI-nya di sini secara berkala, barangkali nanti udah ada liquidity-nya seperti itu ya. Jadi enaknya game ini kurang lebih kayak gini sih. Jadi ketika kalian pengen mainin, maka kalian bisa ke Atlas gitu ya, untuk habisin jatah sehari 2 kali main itu untuk dapetin lebih banyak PMY dan NKG gitu ya. Nah, kemudian kalau kalian misalkan tidak main, jadi kalian contoh ada kerjaan lain gitu, otomatis kalian bisa mining lagi, mining NKG-nya gitu ya. Jadi neko kalian tuh nggak sia-sia gitu ya, walaupun kalian kadang kan kalau kayak kita punya aksi gitu ya, aksi kita ya mainnya cuma bisa PVP, habis itu kalau kita nggak mainin ya dia nggak menghasilkan profit gitu ya. Tapi kalau di sini nekonya kita sudah mainin untuk PVE gitu ya, lalu kita sekarang mau ngerjain sesuatu nggak bisa mantengin gitu, maka kita tinggal kasih dia suruh mining gitu, lalu dia menghasilkan profit gitu ya. Jadi enaknya game ini ya double cuan aja gitu, ketika kita nggak ngapa-ngapain dia menghasilkan passive income buat kita, kurang lebih seperti itu ya. Oke, jadi di sini pasti kalian bertanya-tanya ya lah, kan bisa rugi dong main gamenya gitu ya. Nah di sini gua mau ngomong iya bisa rugi gitu, tapi kerugiannya itu bukan kerugian yang kita keluarkan, maksudnya harus keluarin BUSD atau apa gitu kan, harus keluarin BNB kan, enggak gitu ya. Jadi kerugiannya kita hanya waktu mining kita yang aturan kita dapat sekian NKG-nya gitu, maka jadi habis dimakan Atlas gitu ya, karena istilahnya contoh kalah gitu ya. Nah tapi kalau misalkan enaknya kalau menang, maka kalian NKG kalian balik pertama, kedua kalian punya chance untuk dapat PMY-nya banyak gitu ya. Dan kita tahu, tadi kita udah cek di white papernya, kalian juga bisa cek di white paper atau guidebooknya, PMY-nya itu total supply-nya sangat kecil gitu. Berarti kalau total supply kecil, otomatis harganya akan lebih tinggi. Pasti pertanyaan juga kayak, kan kalau neko gua cupu-cupu banget, gimana nih main ginian malah rugi mulu. Nah kalau kalian udah sadar seperti itu, ya udah nekonya masuk ke mode mining aja, nggak usah dimainin sama sekali di Atlas gitu ya. Kayak neko gua yang awal yang tadi itu, neko itu gua nggak akan mainin di Atlas karena pasti rugi, pasti kalah gitu ya, karena damage-nya kecil banget gitu ya, dan miss rate-nya juga gede banget. Jadi ya percuma gua taruh itu neko untuk main di Atlas gitu ya. Jadi paling neko yang kedua ini sih yang akan main di Atlas terus, kurang lebih seperti itu ya.
Oke, jadi semoga menjawab pertanyaan-pertanyaannya, semoga detail apa yang gue jelasin. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya YouTube channel Aset Crypto World. Oke, sampai jumpa di video-video lainnya. Bye.